Halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas besar. Apa kabar hari ini? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Oke, anak-anak kelas besar, apa kabar Evelyn, John, Via, Kenzi, Iyo? Semoga kalian hari ini sehat dan gembira ya. Oke, pasti semua sudah pada mandi, sudah pada makan pagi belum? Jangan lupa ya makan pagi biar badannya sehat. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama berdoa dulu. Yuk. Kita berdoa, semua duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah bangunkan kami di pagi ini dengan tidak kurang suatu apa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar. Pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, tadi kita sudah sudah berdoa. Sebelum kita masuk lebih lanjut, seperti biasa hari Senin kita akan mendengarkan lagu-lagu dulu. Yuk. Kita bernyanyi bersama. Anak-anak, hari ini Bunda akan bercerita dari cerita yang ada di Alkitab. Kita dengarkan sama-sama ya. Lalu nanti anak-anak menjawab pertanyaan yang akan Bunda berikan sesuai dengan buku yang Bunda akan ceritakan hari ini. Oke? Siap mendengarkan cerita domba yang hilang. Ada seorang peternak. Dia mempunyai 100 ekor domba. Dia sedang menghitung domba-dombanya.
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Hah? Seekor dombanya hilang. Astaga, kemana domba itu pergi? Laki-laki itu mencari dombanya. Aduh, satu lagi nih. Meh, meh. Domba-dombanya pada ribut. Tapi bapak itu bingung mencari satu domba yang hilang. Apakah domba itu di kandang ayam? Tidak. Mek, mek. Pok, 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 petok. Pok, 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 petok. Tidak ada domba di kandang ayam. Hanya ada seekor ayam. Apakah domba itu di balik tumpukan jerami? Tidak. Cit, 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 cit. Ada tikus di balik tumpukan jerami itu. Tapi bapak itu tidak melihat domba di sana. Lalu dia pergi lagi mencari di tempat yang lain. Apakah domba itu di bawah tanaman pagar? Tidak ada. Domba itu hilang. Oh tidak, di mana lagi aku harus mencari dombaku? Sepanjang hari si bapak peternak mencari dombanya. Dia mendaki bukit. Lalu dia naik ke atas batu. Di mana kau dombaku? Dia mencari dan mencari. Lalu dia merangkak melalui semak duri. Aduh. Duri itu melukainya. Banyak sekali duri di sini. Bahkan sampai merobek jubahnya. Tapi dia tidak menyerah. Aku harus terus mencari dombaku yang satu itu. Panas sekali. Aku lapar. Si bapak peternak lelah dan lapar. Kakinya sakit karena terus berjalan, mendaki bukit, turun bukit, melewati duri-duri di semak yang ada di bukit itu. Tapi dia tidak akan menyerah. Wah, si bapak peternak terjun ke dalam air. Dia mencari sampai ke dalam air. Wah, apakah bapak peternak itu berhasil menemukan dombanya? Ternyata dombanya ada di ujung bukit dan dia menyelamatkan domba itu. Hore, si peternak sudah menemukan dombanya. Wah, semua domba-domba juga senang melihat si domba yang kecil itu sudah ditemukan lagi. Mari kita berpesta. Anak-anak, seperti bapak peternak tadi sayang kepada semua domba-dombanya, Tuhan Yesus juga sayang kepada kita semuanya, seperti Pak Peternak menyayangi domba-dombanya.
Anak-anak mau tidak sayang juga kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sangat menyayangi anak-anak semuanya. Ayo kita sayang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita juga bisa memuji-muji nama Tuhan lewat lagu-lagu sekolah minggu, lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja. Dan anak-anak juga bisa mendengarkan kisah-kisah tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang anak-anak semuanya. Anak-anak sayang kepada Tuhan Yesus. Sama-sama yuk kita bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih sudah sayang kepada saya. Amin. Anak-anak, tadi sudah dengar cerita kan? Bunda tanya ya, anak-anak menjawab. Dalam cerita yang tadi, ada seorang peternak. Dia punya hewan domba atau sapi. Be atau mu. Betul, dia punya domba. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah domba yang dimiliki si bapak peternak tadi? 1 atau 100? 100, betul. Pertanyaan ketiga, ada berapa domba yang hilang? 1 atau 10? 1, betul. Hebat anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Oke, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran kita, yaitu hari ini kita sudah ganti tema. Tema kita hari ini tentang sarana informasi dan komunikasi. Sulit ya kedengarannya, apa itu Bunda? Informasi dan komunikasi. Apa ya? Nanti Bunda ceritakan dan jelaskan ya. Subtema kita hari ini adalah media elektronik. Wah, apalagi itu? Terus materi kita adalah televisi. Nah, sebelumnya Bunda akan jelaskan apa itu sarana informasi dan komunikasi. Nah, informasi itu pemberitahuan, informasi. Nah, barang atau benda yang menjadi informasi buat kita adalah apa? Seperti HP, telepon, laptop, koran, majalah. Terus apa lagi ya? Terus televisi. Nah, semua itu barang-barang, benda-benda elektronik yang bisa menyampaikan kepada kita, menyampaikan informasi, menyampaikan berita, informasi atau berita ya. Nah, bagaimana kita tahu tentang berita di Jakarta? Di Jakarta banjir. Bagaimana kita tahu? Kita lihat televisi. Nah, kita nonton televisi. Oh iya ya, Jakarta banjir. Padahal kita di Jogja. Kok bisa tahu Jakarta banjir? Karena kita mendapat informasi atau mendapat berita dari televisi. Nah, begitupun kabar dari nenek kita yang ada di luar daerah. Wah, neneknya Kenzi ada di Semarang, lagi ulang tahun. Lagi merayakan ulang tahun. Bagaimana ya kok Kenzi bisa tahu? Ternyata eyangnya Kenzi ngirim berita, ngirim WA, kasih lihat fotonya, ini loh Kenzi, eyang ulang tahun. Terus dikirim beritanya melalui HP. Nah, ini informasinya atau beritanya dari eyang
dikirim melalui HP ke Kenzi. Jadi Kenzi bisa tahu, oh hari ini Eyang merayakan ulang tahun. Nah, terus lagi ada berita gempa bumi. Gempa bumi di Manado. Kok bisa tahu kita? Ternyata kita baca koran. Kalau baca koran itu ada beritanya. Berita hari ini adalah gempa bumi di Manado. Oh, informasi dari koran bahwa ada gempa bumi di Manado. Nah, itu namanya sarana informasi dan komunikasi apa saja. Nah, seperti yang sudah Bunda jelaskan waktu yang lalu tentang transportasi. Transportasi itu ada mobil, ada pesawat. Nah, sekarang komunikasi. Komunikasi itu apa? Komunikasi itu berhubungan atau berita. Menyampaikan berita. Nah, menyampaikan berita dengan alat, melalui alat apa ya? Melalui HP, melalui TV, melalui laptop. Kita bisa tahu berita-berita yang kita tidak tahu. Nah, kita dapat informasinya, dapat beritanya dari media elektronik tadi, seperti radio. Radio zaman dulu belum ada HP, belum ada televisi, itu radio lebih dulu ya. Radio lebih dulu. Radio itu bisa menyampaikan berita yang ada di Jakarta ke daerah-daerah. Bagaimana kita tahu, wah, oh di Jakarta ini keadaannya lagi kacau. Kita tahu dari mana? Karena dengar dari radio. Nah, di radio nanti ada berita, pembawa berita menyampaikan. Nah, melalui media elektronik radio kita bisa mendapat informasi atau berita dari Jakarta, begitu. Nah, seperti telepon. Gunanya telepon itu apa? Gunanya telepon itu kita mau cari tahu, kita dapat informasi dari telepon. Halo Via, kamu di mana? Via di rumah Bunda. Via lagi sakit. Wah, Via lagi sakit. Dari mana Bunda tahu? Dari telepon. Dari telepon Bunda tahu, oh Bunda mengabari kalau Via lagi sakit. Nah, itu contoh saja ya, tapi Via tidak sakit loh, itu contoh saja. Nah, itu tadi contoh-contoh informasi yang disampaikan dari media elektronik. Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang televisi. Nah, televisi itu salah satu media elektronik untuk menyampaikan berita atau menyampaikan hiburan. Nah, itu media televisi ya. Sebelumnya Bunda kasih contoh jenis-jenis televisi yang dari dulu sampai sekarang ya. Sekarang kita lihat gambarnya dulu ya. Yuk kita lihat gambarnya. Berikut adalah evolusi televisi. Di era awal-awal 1940-1970, TV masih berbentuk tabung yang besar dan masih bergambar hitam putih. Di era berikutnya, barulah muncul TV dengan gambar berwarna dan makin banyak yang muncul channel-channel. Nah, di era berikutnya lagi, 2000 sampai 2010, muncul TV kabel atau TV berbayar dan muncullah teknologi LED dan LCD. Di era sekarang, TV kebanyakan sudah smart TV atau bisa digunakan untuk berinternet. Oke, tadi itu contoh-contoh televisi. Pasti semua orang, semua anak-anak punya televisi ya di rumah ya. Gunanya televisi itu untuk apa? Gunanya televisi itu pertama untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan berita. Kita bisa nonton, bisa lihat berita. Terus kedua, dia itu merupakan hiburan. Televisi itu merupakan hiburan. Kok merupakan hiburan? Karena kita bisa melihat ada nyanyi-nyanyi, ada cerita, kita bisa nonton dongeng di situ, bisa nonton Ipin Upin di situ, bisa nonton Dora, bisa nonton SpongeBob, itu hiburan ya. Terus dia merupakan sarana komunikasi penyampaian berita dari luar. Kita bisa tahu, oh di luar negeri itu ternyata kita nonton melalui televisi. Wah, di luar negeri lagi ada salju. Nah, dari mana kita tahu? Karena kita nonton
televisi, karena televisi juga merupakan media elektronik. Dia termasuk salah satu sarana informasi buat kita. Nah, sekarang itu tadi Bunda jelaskan tentang televisi, gunanya televisi. Boleh kita nonton televisi, tapi tidak boleh terlalu lama nonton TV, terus nanti lupa makan, lupa bobo, ada jam-jamnya ya. Terus Bunda pesan kalau nonton televisi harus nonton acaranya anak-anak, tidak boleh nonton acaranya orang dewasa seperti sinetron ya, seperti berita-berita yang ngeri-ngeri itu, film-film yang ngeri-ngeri. Ada batas-batasan umur ya, anak-anak kalau mau nonton televisi harus didampingi sama papa, sama mama atau kakak, karena nanti kita bisa memilih. Tidak boleh tontonan tontonan orang dewasa kita anak-anak nonton, karena tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kalau anak-anak boleh nonton film anak-anak, boleh menonton lagu anak-anak, ya toh. Tidak boleh nonton film yang kejam-kejam, itu tidak boleh ya. Ada batas-batas umurnya anak-anak kalau mau nonton televisi. Tidak tiap hari nonton televisi di depan televisi terus, nanti mata kita sakit dan kita nanti jadi bodoh karena nonton film terus. Kita nggak belajar, kita harus belajar. Nanti kalau sudah capek, Mah mau nonton televisi sebentar ya, boleh, tapi tidak selalu, tidak berjam-jam di depan televisi ya. Itu pesan-pesan Bunda dengan televisi. Nah, sekarang kita akan membuat hasil karya dengan televisi. Buat hasil karya televisi bagaimana ya? Kita akan membuat televisi dengan kardus bekas. Bunda punya kardus bekas yang Bunda sudah bagikan, tapi dalamnya masih kosong. Ada antenanya ya. Nanti yang sudah Bunda bagikan itu hewannya, ada gambar-gambar hewan, nanti anak-anak warnai ya. Nanti anak-anak, tugasnya anak-anak adalah mewarnai gambar-gambar yang ada di dalam itu. Terus kita akan buka, ada double tipnya ini ya, double tipnya ini kita akan buka double tipnya, terus kita tempel di dalamnya, kita masukkan di dalam sini. Nah, terus ini di dalam sini Bunda sengaja kasih ada jalannya ini supaya untuk menempel double tipnya. Nanti minta tolong mama sama papa ya. Nah, diusahakan gambarnya ini timbul ke depan begini. Nah, setelah itu double tipnya sudah kita lem melalui jalan yang sebelah sini. Sini ada jalannya ya. Nah, nanti akan menjadi begini ya, menjadi seperti ini. Dan samping-sampingnya ini kita akan tempel sampingnya ini untuk televisi. Kita akan tempel, taruh di sebelah sini, ada double tipnya. Ada double tipnya, kita buka dan kita akan tempel di sini ya. Jadinya seperti ini. Nah, televisi kita ini boleh anak-anak simpan, boleh untuk mainan anak-anak, tapi disimpan ya. Terus nggak usah dikumpul kalau ini, tapi Bunda kepingin lihat hasil karyanya kalau sudah jadi. Tolong anak-anak kasih lihat Bunda ya. Nah, kasih lihat Bunda. Terus Bunda, ini hasil karyaku, televisiku, boleh untuk mainan anak-anak. Oke? Nah, ini hasil karya kita hari ini tentang televisi. Membuat televisi dari kertas kardus bekas. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang televisi sampai di sini. Bunda akan berpesan sebelumnya untuk anak-anak kelas besar supaya selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Jangan lupa dengar-dengaran sama papa mama ya. Selalu rajin cuci tangan pakai sabun, keluar rumah pakai masker. Istirahat yang cukup, minum air putih dan minum susu ya, jangan lupa. Terus yang penting kita selalu rajin berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan menjaga kita semua. Oke, itu tadi pesan dari Bunda Ida. Sebelum kita berpisah, kita bersama-sama berdoa dulu ya. Ikuti kata-kata Bunda Ida. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, karena kami sudah selesai belajar bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa lagi.